Pembangunan itu harus merata di seluruh tanah air dan bukan hanya untuk golongan tertentu atau sebagian dari masyarakat, melainkan untuk seluruh masyarakat dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat kehidupan yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita. Pak Harto tentang prinsip pembangunan yang merata dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. 1989. Menguatkan jalinan bangsa dengan transmigrasi. Politik etis yang dipraktikkan pemerintah kolonial Hindia Belanda mengajukan 3 program yang diberikan kepada penduduk pribumi sebagai bentuk balas budi, yakni edukasi, irigasi, dan kolonisasi. Dalam hal terakhir, kolonisasi yang dimaksud adalah memindahkan penduduk Pulau Jawa ke daerah-daerah lain di luar Jawa yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1905. Pada saat itu, orang-orang yang pertama kali dipindahkan adalah penduduk dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo menuju Gedong Tatan, Tanjung Karang, Lampung. Sejak itu, pemindahan penduduk terus dijalankan dari Jawa ke daerah lainnya seperti Bengkulu, Sulawesi, maupun Sumatera Selatan. Para penduduk yang dipindahkan ini umumnya dipekerjakan sebagai buruh di lahan-lahan perkebunan yang dibuka di wilayah tersebut. Ketika Indonesia merdeka, program transmigrasi kembali dijalankan. Tercatat, pada 12 Desember 1950, sejumlah 23 kepala keluarga dari Kecamatan Baglen, Keresidenan Kedu, dipindahkan ke Desa Sukadana, Keresidenan Lampung, dan Tugumulyo, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan ketika Pak Harto memimpin pemerintahan Orde Baru, program transmigrasi mendapat tempat yang lebih besar, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1972. Transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, pemerintahan penduduk dilakukan secara terencana, tersebar, dan ditangani dengan seksama. Penduduk yang dipindahkan tak hanya dari Jawa Tengah, tetapi juga dari Jawa Timur, Jawa Barat, Lombok, dan Bali. Sementara daerah yang menjadi tujuan transmigrasi juga meluas di berbagai wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Bagi bangsa Indonesia, transmigrasi merupakan program pembangunan yang khas. Lahir dan berkembang dengan dilatari oleh tidak meratanya persebaran penduduk, dengan Pulau Jawa sebagian wilayah paling padat, yaitu 61,9%. Padahal luas wilayahnya hanya 7% luas daratan Indonesia. Ini berimplikasi pada tidak meratanya pertumbuhan sosial ekonomi ke seluruh pelosok negeri. Pada bagian lain, adanya kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pertanian dengan sendirinya memerlukan lahan baru bagi mereka yang tak memiliki lahan. Hal tak kalah pentingnya ialah menciptakan ketahanan nasional yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan terbentuknya masyarakat baru yang merupakan perpaduan antara kaum pendatang dengan penduduk setempat. Meski ada banyak permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaannya, seperti ketidakberhasilan transmigran beradaptasi dengan tempat tinggalnya yang baru karena berbagai hal, pergesekan antara transmigran dengan penduduk setempat akibat berbagai hal pula, serta masalah perubahan lingkungan hidup. Namun harus diakui, program transmigrasi telah memberi banyak hal bagi daerah tujuan, seperti tersedianya sumber daya manusia yang lebih banyak,
guna menyokong pertumbuhan ekonomi setempat, optimalisasi sumber daya alam, alih teknologi, dan asimilasi budaya. Bagaimanapun, pencapaian seperti ini telah mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, sesuatu yang menguatkan jalinan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Satu bangsa akan tumbuh dengan kokoh apabila bangsa itu melahirkan anak-anak bangsa yang kelak tumbuh menjadi warga negara yang sehat jasmani dan rohaninya, cerdas pikiran dan kuat kepribadiannya, terampil dan berbudi luhur, bertanggung jawab dan terpuji perangainya. Anak-anak bangsa yang demikian itu hanya dapat tumbuh jika diasuh dan dibesarkan oleh ibu-ibu yang menjalankan peranan sebagai ibu. Maka kita bentuk Wadah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Dan peranan PKK telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus manfaatnya dalam meningkatkan peranan partisipasi wanita. Pak Harto tentang PKK dan peranan wanita dalam pembangunan dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Menggerakkan PKK. Kesejahteraan keluarga merupakan basis utama dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Karenanya, setiap elemen bangsa memiliki tugas pertama adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga masing-masing. Tak heran bila dari masa ke masa pemerintah juga menaruh perhatian terhadap setiap usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan hal itu. Salah satu gerakan masyarakat yang sangat menonjol dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga ialah PKK. Kehadirannya telah dirintis sejak tahun 1957 melalui seminar yang digelar di Bogor bertajuk Home Economic, yang menghasilkan rekomendasi perlunya gerakan yang memberdayakan dan menyejahterakan keluarga. Gagasan ini kemudian melahirkan Panitia Penyusunan Tata Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang kemudian disebut PKK pada tahun 1961. Dari konsep inilah dikenal 10 segi kehidupan keluarga yang kelak menjadi fondasi bagi pengembangan PKK yang modern. Gerakan PKK mulai aktif dijalankan pada tahun 1967 ketika Nyonya Istriati Munadi, istri Gubernur Jawa Tengah, prihatin dengan terjadinya busung lapar di tengah masyarakatnya. Ia pun membentuk tim penggerak PKK yang bekerja secara sukarela dan terdiri dari para tokoh masyarakat guna menangani masalah tersebut. Praktek PKK yang dijalani itu ternyata cukup berhasil dan menarik perhatian pejabat pemerintah pusat. Bahkan Pak Harto sebagai presiden pada 27 Desember 1972 mengambil inisiatif dengan menginstruksikan kepada seluruh gubernur di Indonesia agar membentuk PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat kawat nomor Sus3-6-12 kepada Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Tengah dengan tembusan kepada gubernur seluruh Indonesia agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dengan singkatan yang tetap sama, yaitu PKK. Tanggal ini kemudian dianggap sangat bersejarah sehingga kemudian dinyatakan sebagai Hari Kesatuan Gerak PKK dan Pak Harto dinyatakan sebagai Bapak Gerakan PKK. Kini, PKK tak lagi diartikan pembinaan kesejahteraan keluarga. Sejak tahun 2002, sesuai hasil Rakernas luar biasa PKK di Bandung, nama gerakan diubah menjadi
pemberdayaan kesejahteraan keluarga, masih dengan singkatan yang tetap sama, yaitu PKK. Bila pada masa pemerintahan Pak Harto, aktivitas PKK ialah memastikan kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan di satuan-satuan komunitas dengan sifat dari atas ke bawah, maka pada konsep pemberdayaan ini sifatnya dari bawah ke atas. Inisiatif datang dari satuan-satuan komunitas dan memberi ruang yang terbuka bagi satuan-satuan komunitas tersebut mengembangkan aktivitasnya sesuai dengan aspirasi dan kesepakatan yang mereka bangun bersama. Namun demikian, apapun paradigma yang hendak dijalankan, sesungguhnya hakikat PKK tetaplah sama, yakni sebuah gerakan bersama dengan kaum wanita sebagai motor penggeraknya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga. Bukankah itu yang diimpikan seluruh keluarga Indonesia dari masa ke masa? Memiliki bahasa nasional mengharuskan adanya kecintaan kepada bahasa nasional itu, dan kecintaan kepada bahasa nasional mengharuskan adanya pembinaan yang teratur. Bahasa itu hidup dan berkembang. Tanpa pembinaan, hidupnya tanpa arah. Melalaikan pembinaan sama buruknya dengan membiarkan bahasa yang kita cintai ini rusak. Marilah kita wujudkan kecintaan itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Saya mengajak kepada pejabat-pejabat pemerintahan, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, kepada surat-surat kabar dan majalah-majalah untuk mulai lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Apabila ini terwujud, maka masyarakat pun akan berbuat yang sama, dan akan makin kokohlah pembinaan bahasa Indonesia yang telah menjadi Sumpah Pemuda 44 tahun yang lalu. Pak Harto tentang pemberlakuan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada 17 Agustus 1972 dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Memberlakukan EYD. Pada suatu masa, sering orang membincangkan mengapa Pak Harto dalam berkomunikasi dengan publik di berbagai pertemuan internasional selalu menggunakan bahasa Indonesia. Apakah Pak Harto tak bisa berbahasa Inggris? Ataukah ada maksud lain? Pada sebagian orang, cara Pak Harto berkomunikasi seperti ini menimbulkan kegemasan bahkan kritik. Namun Pak Harto tetap teguh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada lain waktu, cara berbahasa Indonesia Pak Harto juga mendapat sorotan karena pengaruh logat bahasa ibu yang kental. Bahkan, sejumlah seniman kreatif memparodikan cara berbahasa Indonesia Pak Harto. Namun sekali lagi, Pak Harto tetap dengan caranya berbahasa Indonesia. Karena jati diri bangsa terletak pada bahasa dan harga diri bangsa terletak pada keberanian bangsa tersebut menggunakan bahasanya justru ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lainnya. Sementara bersikap jujur terhadap bahasa ibu bukan sebuah perilaku nista. Itu juga cara sebuah bangsa menghargai akar jati dirinya. Bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan menegakkan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia tidak lahir semata-mata karena dipergunakan sebagai lingua franca, tapi ditempatkan oleh sekelompok anak muda Indonesia dalam wilayah nasionalisme.
Kongres Pemuda di Jakarta tahun 1928 yang dihadiri oleh sejumlah utusan dari organisasi-organisasi pemuda di bumi Nusantara dan sedang dilanda demam nasionalisme, akhirnya bersumpah. 1. Bertanah air satu, yakni tanah air Indonesia. 2. Berbangsa satu, yakni bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak itulah, menggunakan bahasa Indonesia adalah cara mengada, menunjukkan eksistensi sebuah bangsa yang sedang menuntut kemerdekaannya. Betapa patriotiknya mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Betapa heroiknya mereka yang dalam forum berbicara dengan bahasa Indonesia. Inilah nilai-nilai yang boleh jadi sangat berharga pada generasi angkatan 28 yang setiap 28 Oktober diperingati sebagai hari bersejarah, yakni Hari Sumpah Pemuda. Ketika bangsa ini kemudian merdeka, cara berbahasa Indonesia bukan lagi simbol perlawanan dan cara mengada, tapi sudah menjelma menjadi jati diri bangsa. Bahasa-bahasa bangsa lain boleh dikuasai dan memang sudah seharusnya begitu. Namun tak berarti menyembunyikan atau bahkan mencampakkan bahasa yang menjadi simbol jati dirinya. Inilah yang dilakukan Pak Harto. Tak hanya itu, pada masa kepemimpinannya, sistem berbahasa Indonesia pun disempurnakan. Tercatat mulai tanggal 17 Agustus 1972 dalam rangka pembakuan bahasa Indonesia yang meliputi ejaan, tata istilah dan tata bahasa, menetapkan untuk memberlakukan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan baru ini menyempurnakan ejaan yang dikenal sebagai ejaan Suwandi yang berlaku sejak tahun 1947. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 1972, Pak Harto mengemukakan memiliki bahasa nasional mengharuskan adanya kecintaan kepada bahasa nasional itu. Dan kecintaan kepada bahasa nasional mengharuskan adanya pembinaan yang teratur. Bahasa itu hidup dan berkembang. Tanpa pembinaan, hidupnya tanpa arah. Melalaikan pembinaan sama buruknya dengan membiarkan bahasa yang kita cintai ini rusak. Marilah kita wujudkan kecintaan itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Saya mengajak kepada pejabat-pejabat pemerintahan, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, kepada surat-surat kabar dan majalah-majalah untuk mulai lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Apabila ini terwujud, maka masyarakat pun akan berbuat yang sama dan akan makin kokohlah pembinaan bahasa Indonesia yang telah menjadi Sumpah Pemuda 44 tahun yang lalu. Sama pentingnya arti ekonomi dari meningkatnya arus wisatawan ke Indonesia dengan nilai-nilai ideal yaitu saling pengertian dan persahabatan antara manusia dan dunia. Pak Harto tentang pentingnya pariwisata pada pembukaan konferensi PATA 1974. Dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Memajukan pariwisata Indonesia. Pacific Area Travel Association atau PATA merupakan organisasi internasional yang menaungi perusahaan-perusahaan kepariwisataan di Asia Pasifik.
Indonesia termasuk salah satu anggota dari PATA. Pada tahun 1963, Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah konferensi tahunan organisasi tersebut. Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi PATA yang ke-23 pada 1-4 April 1974. Konferensi dihadiri oleh 1.500 peserta dari 39 negara anggota, membahas rencana dan usaha pengembangan objek-objek wisata di negara-negara berkembang. Dalam sambutan peresmian konferensi yang dilangsungkan di Jakarta pada 1 April 1974, Pak Harto selaku Presiden Republik Indonesia menyatakan, sama pentingnya arti ekonomi dari meningkatnya arus wisatawan ke Indonesia dengan nilai-nilai ideal, yaitu saling pengertian dan persahabatan antara manusia di dunia. Pak Harto juga menegaskan bahwa pengutamaan tujuan ekonomi semata-mata dapat menjadikan hidup tanpa makna yang dalam. Pemikiran inilah yang kelak mewarnai kebijakan Pak Harto dalam memajukan pariwisata di Indonesia. Pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang memuliakan hubungan antar manusia di dunia. Berbagai aktivitas pembangunan kepariwisataan sangat mendapat perhatian Pak Harto. Hasilnya, pada Repelita 1, wisatawan mancanegara atau Wisman yang berkunjung ke Indonesia baru 86.000 orang, maka pada tahun keempat Repelita 5 mencapai 3,06 juta orang, melampaui target yang telah ditetapkan, yakni 2,5 juta orang. Sementara wisatawan Nusantara atau Wisnu yang berkunjung ke tempat wisata pada tahun 1984 berjumlah 57,9 juta orang, maka tahun 1991 telah meningkat menjadi 71,9 juta orang. Demikian pula dalam perolehan devisa bagi negara, jika tahun 1985 masih menduduki urutan ke-7, maka pada tahun 1992 menjadi urutan ke-5. Belum lagi dari sisi penyerapan tenaga kerja. Paling sedikit 1,9 juta orang memperoleh lapangan kerja di sektor pariwisata ini. Salah satu program yang dikembangkan dalam memajukan pariwisata adalah menggelar kampanye sadar wisata dengan menggelar program Dekade Kunjungan Wisata Indonesia atau DKUNI dalam rangka Visit Indonesia Years yang dimulai tahun 1991 hingga tahun 2000. Secara sistematik, pemerintah menetapkan berbagai aktivitas kepariwisataan di berbagai wilayah Indonesia dengan tema-tema yang berbeda setiap tahunnya. Untuk mendukung kampanye sadar wisata, diperkenalkan pula konsep Sabta Pesona, yakni nilai-nilai masyarakat yang diyakini menjadi elemen dasar bagi keberhasilan aktivitas pariwisata yang mencakup 7 hal, yakni keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Pak Harto juga lebih mendorong warganya untuk melakukan aktivitas kepariwisataan di dalam negeri. Ini dilakukan dengan mengembangkan serangkaian kebijakan tentang exit permit yang tidak mudah, penerapan fiskal dan kebijakan ketat lainnya. Sementara bagi wisatawan mancanegara diberi kemudahan untuk masuk ke Indonesia seperti penerapan visa on arrival, kebijakan bebas visa untuk negara-negara tertentu, serta berbagai aktivitas promosi pariwisata di mancanegara. Lebih dari itu, Pak Harto tetap memperhatikan dampak arus kunjungan wisatawan itu agar tidak merusak lingkungan, budaya, serta nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.